Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita lanjutkan pengajian kita Suara Langit dengan memperhatikan nasihat Luqman kepada anaknya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya syirik itu, menyekutukan sesuatu dengan Allah, adalah suatu dosa yang besar, suatu kezaliman yang besar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, tegakkanlah sholat dan serulah manusia untuk melakukan kebajikan dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Dan bersabarlah kamu akan bahaya yang mungkin menimpamu. Sesungguhnya yang demikian adalah sesuatu urusan yang besar. Jadi tanda tanya, mengapa ketika Luqman menyatakan kepada anaknya agar mengajak manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka daripada perbuatan mungkar, dari perbuatan dosa, dari perbuatan permusuhan. Katakan, bersabarlah kamu akan kemungkinan bahaya yang menimpamu. Jadi karena menyampaikan kebenaran dan keadilan, mencegah perbuatan mungkar, ada resikonya. Kalau mau tidak ada resiko dalam perjuangan, tidur saja di rumah, tidak berdakwah, tidak mengingatkan manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, maka tidak ada resiko. Tapi mengajak manusia pada kebajikan, apalagi mencegah kemungkaran, mencegah ketidakberesan, mencegah korupsi, mencegah kezaliman, melawan kepada kediktatoran, perbudakan manusia atas manusia, eksploitasi de l'homme par l'homme, penindasan manusia pada manusia lainnya, ada resikonya. Oleh karena itu diperlukan keberanian. Nah, sahabat-sahabat muslim yang mulia, sebangsa dan setanah air, dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita pasti diingatkan bahwa ketika Rasulullah, ketika Nabi Muhammad mendapat
perintah atau diangkat menjadi rasul pada masa itu disebut masa jahiliyah. Artinya masa kegelapan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk membawa umat manusia seluruhnya dari kegelapan menuju sinar yang terang benderang. Dari segala sesuatu yang penuh keruwetan, ketidakberesan, ketidaknyamanan kepada suatu keadaan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang nyaman, aman, sentosa, tentram, adil dan makmur. Oleh karena itu perjuangan untuk itu diperlukan keberanian. Nah, mungkin saudara-saudara, sahabat-sahabat muslim yang mulia, kalau kita tanya, atau kita melihat dari sejarah Islam, maka kita akan berkata, ditanyakan, siapa sahabat-sahabat Rasulullah itu yang paling berani, yang paling hebat, punya keberanian yang luar biasa. Maka ada yang berpendapat bahwa yang paling berani adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nah, itu alasannya juga cukup kuat. Karena Umar sebelum masuk Islam sudah digelari singa padang pasir. Itu Umar. Nah, kemudian Umar. Jadi ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika umat Islam yang tertindas di Makkah, yang tersiksa, yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy, itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Mereka semuanya berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Tapi Umar bin Khattab ketika akan meninggalkan Makkah, Umar ke Masjidil Haram. Kemudian berbicara di tengah-tengah pemimpin-pemimpin Quraisy. Beliau menyatakan, besok aku akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau ada di antara kamu yang ingin agar istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, maka cegahlah aku, halangi aku dari hijrah dari Makkah menuju Madinah. Alhamdulillah tidak ada seorang pun yang berani mencegah singa padang pasir itu menuju Madinah. Kemudian yang lain mungkin berpendapat lain. Ada yang berpendapat bahwa yang paling berani sebenarnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Karena Ali pada saat Rasulullah hijrah, Rasulullah meninggalkan rumahnya untuk berhijrah ke Madinah dengan didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Ali bin Abi Thalib, orang yang tidur di tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan Rasulullah dan menggunakan selimut, sehingga para pengintai
orang-orang yang ingin mencelakakan Rasulullah SAW itu mengira bahwa Rasulullah masih belum berangkat menuju ke Madinah. Tapi Rasulullah masih tidur di tempat tidurnya. Padahal yang ada di sana adalah Ali bin Abi Thalib. Kita sudah tahu apa akibatnya tidur di sana. Jadi andai kata orang kafir Quraisy itu dengan membabi buta, membacok, menikam orang yang tidur di situ, maka yang mati adalah Ali bin Abi Thalib. Dia siap menyerahkan nyawanya untuk perjuangan Islam, untuk menyelamatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat-sahabat Muslim yang mulia, kita sudah tahu di dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mendapat halangan dan rintangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dibela. Oleh Abi Thalib, amannya, ayah daripada Ali bin Abi Thalib, bernama Abi Thalib. Selalu dibela dari segala sisi. Walaupun Abi Thalib tidak mengikuti Muhammad SAW ketika Muhammad masih ada untuk menjadi Islam. Walaupun dia tahu kebenaran daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ali bin Abi Thalib menjaga kehormatannya di hadapan kaumnya. Tetapi beliau itu tetap membela Rasulullah dan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga keponakannya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Sampai suatu ketika kaum kafir Quraisy mendatangi Abi Thalib. Kemudian menyatakan kepada Abi Thalib bahwa keponakanmu itu Muhammad sudah keterlaluan. Oleh karena itu, cobalah engkau bujuk dia. Katakan kepada dia bahwa kami siap memenuhi apa yang dia inginkan. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Muhammad keponakanmu itu menginginkan agar dia menjadi raja di Jazirah Arab ini, maka kami akan mengangkat dia menjadi raja di raja. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Muhammad keponakan. Seluruh suku-suku di Jazirah Arab ini akan menobatkan Muhammad sebagai raja di raja dan kami akan membelanya di segala kemungkinan. Tapi kalau Muhammad menginginkan agar dia jadi orang kaya, agar dia menjadi orang yang paling kaya di Jazirah Arab, kami akan kumpulkan harta-harta kami dan kami berikan kepada Muhammad. Agar tidak ada orang yang bisa menyaingi kekayaan Muhammad keponakan itu. Atau kalau Muhammad ingin punya istri yang cantik jelita, kami akan pilihkan dari suku-suku yang ada gadis tercantik untuk menjadi istrinya, menjadi bidadarinya Muhammad keponakanmu itu. Sehingga tidak ada orang yang punya istri secantik
istrinya Muhammad. Itu. Tapi kalau dia menolak tawaran kami, maka jangan halangi kami untuk membinasakan keponakanmu. Karena dia sudah menghina Tuhan-Tuhan kita. Dia tidak mau mengakui Lata dan Uzza serta yang lain-lain. Tuhan-Tuhan yang selama ini kita hormati. Maka pada saat itu bergetar juga hati Abi Thalib. Lalu Abi Thalib menyampaikan kepada keponakannya itu dengan sangat lembut. Abu Thalib mengatakan, wahai Ananda, selama ini aku melindungimu dari kebinasaan, dari gangguan-gangguan seluruh suku-suku Quraisy yang memusuhimu. Dari mereka semua. Sekarang tokoh-tokoh mereka itu datang kepadaku dan memberitahu aku agar silahkan kau pilih Muhammad. Apakah engkau akan memilih menjadi raja di Jazirah Arab ini? Atau engkau memilih jadi orang yang paling kaya di negeri ini? Ataukah engkau akan memilih wanita yang tercantik untuk menjadi istrimu? Asal engkau menghentikan dakwahmu itu, Muhammad, agar engkau menghentikan risalahmu yang engkau bawa dari Allah, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau engkau menolak ini, maka mereka semua itu akan membinasakanmu dengan segala cara. Muhammad, aku pamanmu sudah tidak sanggup lagi untuk menahan mereka itu, untuk melindungimu. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bagaimana reaksi Muhammad? Apakah Muhammad menjadi kecut? Apakah Muhammad gemetar? Apakah Muhammad surut dari perjuangan? Ternyata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keberaniannya yang luar biasa di atas semua sahabat-sahabatnya. Dia berkata kepada pamannya, dia bersumpah di hadapan pamannya, wallahi ya ammi, lawad al-samsa ala yamini wal qamara ala yashari li an atruka hadal amra lan atrukahu hatta yudhirahu Allah au uhlika fi. Wahai pamanda, andai kata mereka sanggup
meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tanganku yang satu lagi, agar aku hentikan risalah ini, agar aku tidak menyebarkan Islam. Lan atrukahu, tidak akan aku hentikan ini, hatta yudhirahullah au ulikahu, sampai Allah unjukkan kemenangan di tanganku atau aku binasa di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah Maha Besar. Luar biasa keberanian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abi Talib mengatakan kepadanya, teruskan saja Muhammad perjuanganmu, aku akan tetap membelamu dalam segala kemungkinan. Nah, sahabat-sahabat muslim yang mulia, sebagai pengikut Muhammad, maka kita pun di dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran, di dalam memperjuangkan risalah Islam, di dalam memakmurkan bumi ini sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita pun harus meniru, mencontoh, memiliki keberanian sebagaimana Muhammad SAW dan para pengikut-pengikutnya itu, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah, Khalid bin Walid, luar biasa. Maka diabadikan di dalam Al-Quran, dinyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, sahabat-sahabat Nabi, umat Islam yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ada bersamanya, asyidda walal kufar, bersikap tegas keras terhadap orang kafir, dan ruhama'u bainahum, bersikap lemah lembut kepada sesama. Jadi seperti itu. Tidak ada. Jadi pantang mundur, onward no retreat, maju terus pantang mundur sampai Islam itu jaya atau kita mati di dalamnya. Itulah sikap keberanian Nabi Muhammad SAW beserta para pengikut-pengikutnya dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad itu yang punya keberanian setelah kita bersama-sama di mana-mana seluruh Indonesia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah terdapat percontohan yang baik. Sungguh telah terdapat percontohan surga yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam berumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam berdagang, di dalam berbangsa dan bernegara. Dan umat Islam itu adalah umat yang paling bersatu, paling memperhatikan kepada sesama muslim di seluruh dunia. Bahkan setiap hari mendoakan keselamatan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi setiap hari hati kita ini menyatu dengan kaum muslimin ibadillah sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi sebenarnya tidak mungkin ada orang-orang Islam
pengikut Nabi Muhammad SAW itu yang memusuhi sesama kaum muslimin, yang dengki, hasut, yang ingin mencelakakan sesama kaum muslimin karena berbeda partai, karena bermusuhan. Itu tidak mungkin kalau sholatnya beres, kalau sholatnya benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dari segala permusuhan. Sesama muslim sama saling memaafkan, saling menyenangkan, saling melindungi, berjuang bersama-sama menuju surga Allah, Jannatun Naim, menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana yang kita selalu minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini untuk seluruh umat Islam. Kita mendoakan seluruh umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami semua umat Islam ini kebahagiaan dunia dan kesentosaan akhirat, dan jauhkanlah kami semua dari siksa derita api neraka. Lindungilah kami dalam perjuangan ini terhadap kaum-kaum kafir, kaum fasik, kaum yang zalim, dan kaum-kaum munafik. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.